Ari atau Arimbi? Arimbi. Jadi ayah atau bunda? Ayah. Ayah dong. Ayah. Oke. Mukena atau sarung? Sarung. Lipstick atau bola? Lipstick. Nice. Laki-laki loh. Oh, serius Banget, gue juga tahu. banget. Dia punya anak dan Gua anaknya keren. benci banget cewek, baju cewek, tas cewek. Lu gak dimarahin nyokap lo? Ya karena gue kan anak satu-satunya. Yeah, boy. Jadi gue tau tuh mama gue aja, semua tuh jahat bagi gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali kita ketemu dalam Speak Up, Hanif Speaking bersama orang-orang hebat. Dan untuk hari ini saya kedatangan lagi satu orang tamu yang luar biasa. Minum dulu dong. Oh, minum dulu dong. Oke. Oke. Nyantai aja, nyantai. Siap-siap, Oke. agak nervous gitu. Lihat dulu, kenal gak sih? Kenal gak? Siapa? Aku yang nggak terkenal bang. Terkenal. Amin. Artinya kalau ngelihat salah satu televisi lokal yang ada di Padang ya, ini sebentar lagi nasional nih. Amin. Amin. Pasti tahu lah, ada satu program musik yang ada di salah satu televisi yang ada di Kota Padang. Namanya di situ apa ya? Arimbi. Arimbi. Nah, lu identitas lu sebenarnya apa nih? Arimbi, Ari atau apa? Nama asli bukan? Nama asli Ari. Ari. Nama Arimbi nama malam. Nama pagi. Pagi. Subuh. Ada nama pagi nama malam kan. Kenapa memilih Arimbi? Arimbi. Gue Ari loh. Kenapa ya? Karena itu pemberian dari senior. Oh ya. Senior maksudnya? Ada hairstylist ya, kalau gue jual nama Ari bakal nggak bagus. Oh gitu. Jadi lo sebenarnya adalah hairstylist. Hairstylist juga. Bukannya gue lebih kenal lo makeup artist. Makeup artist karena duitnya. Oke. Ari, kalau boleh tahu nih, sekarang kan siaran, makeup juga, hairstylist juga. Lo yang paling nyaman sebenarnya yang mana nih? Kalau harus memilih salah satu. Kalau gue sih nyamannya sih, saya ada milih nih, gue lebih seneng siaran. Siaran. Kenapa lo nggak ini aja fokus ke situ? Dan Karena- tiba-tiba nambahnya gini, misalnya lo bikin podcast apa? Satu, gue lebih senang di hire. Di hire. Karena ibaratnya ngedit lagi. Lo mau seneng gitu ya? Karena kan bukan senang, kita menjadi apa bisa acara atau bawa acara itu kan kita juga mikir Banget sebenarnya. bikin acaranya bagus, segala itu kan lebih ibaratnya kerja kerasnya lebih. Jangan dipersulit lagi dengan segala Iya, teknik-tekniknya gitu iya. ya. Mendingan ya udah gue cari dulunya foto rambut aja deh, artis aja deh, atau makeup aja gitu. Tapi kalau untuk TV di Padang atau gitu menjanjikan nggak? Ibaratnya sih kalau menjanjikan sih tidak, tapi ibaratnya itu marketplace lah. Wih, keren ya bahasanya ya, marketplace ya. Marketplace. Tapi berhasil. Dia berhasil nggak berhasil sih, alhamdulillah. Ibaratnya sampai hari ini, sampai detik ini aja orang nggak tahu kalau Ari itu udah di Padang. Sampai hari ini, sampai masih bilang walaupun buka usaha di Padang, dia pulang balik Jakarta pas itu atau apa tuh. Ibaratnya mungkin dia tahu tuh kalau Arinya di TV, baru dia tahu kalau dia udah di Padang. Sepertinya. Jadi seperti itu. Jadi, Keren. Artinya lebih nyaman sebenarnya di TV. Kalau ada yang TV nasional yang hire lu, ya umur kali. umur Kalau rezeki umur nggak tahu. berapa sih? Umur gue sih berapa sih? Kalau teman-teman gue berapa? Ya 20 lah. Dulu lah. Tinggal Sebenarnya penipuan gitu, sebenarnya lewat banget itu. tinggal 20 maksudnya. 20 dan selalu bang. Ya Allah, tinggal 20. Jadi ini agak-agak nyeleneh dikit, tapi mudah-mudahan lo gak marah ya. Hairstyling, terus juga makeup artist itu kan kinerjanya atau gawennya lebih banyak orang hire itu perempuan. Yes. Kenapa tertarik di bidang itu? Yang lo ada kerisian nggak? Jujur, gue laki-laki loh. Nice. Serius Banget, gue juga tahu Banget. dia punya anak dan Gua anaknya keren. benci banget, serius. Tapi kenapa? Gue tuh gini loh, gue tuh dulu pengen jadi penyiar, tapi gue nggak lulus. Cita-cita gue tuh pengen jadi wartawan. Tapi lu kan bisa Enggak, sebenarnya. sebenarnya bukan gak bisa. Karena satu, gue lembek. Yeah, boy.
Gue nggak ada zaman dulu kan manly-nya tuh jarang. Orang Iya, cari iya. manly banget teman-teman gue dulu. Kalau zaman sekarang kan banyak yang ngondek tuh ibaratnya jadi penyiar. Yang laris juga yang ngondek. Dulu gue nggak bisa dapat itu bang, harus laki-laki banget. Lu nggak bilang ke gue biar gue ajarin nggak Gue gaya, kan- gaya siaran manly itu how? Gue ketemu lu kapan bang? Lu udah nggak siaran lagi bang. Iya, Gue iya. kagetnya suara lu tuh bagus banget. Nice. Dan gue tuh bener-bener pengen jadi penyiar radio, pengen jadi ibaratnya artis, artis nggak public figure, pokoknya pengen yang jadi penyiar atau jadi apa gitu. Nah ketika itu gue nggak lulus, ternyata gue harus menjadi sosok yang berbeda lah gitu. Akhirnya kayak orang frustasi gitu kan, akhirnya dengan cewek kayak gitulah biar mencari nama Iya, lagi iya. ini. Jadi gue sebenarnya kan ini kayak cerita masa lalu gue gitu kan, buka-buka gitu Itu kan. usia kapan tuh? Itu usia SMA SMA enggak. atau lebih dekat? Masih baik-baik sih. Lebih kecil lagi? Tamat SMA deh. Tamat SMA? Tamat SMA. SMA masih baik-baik, emang setelah SMA nggak baik? Bukan bagaimana sih, maksudnya udah ya kalau sekolah kan kita punya Oh, mulai nyeleneh-nyelenehnya itu setelah itu gitu ya? Suka-suka pakai sendal cewek, baju cewek, tas cewek. Lu nggak dimarahin nyokap lo? Ya karena gue kan anak satu-satunya. Kalau gue kabur ngambil stres kan. Iya ya, gua kabur gimana lo? Iya, dulu gak ada telepon, cari kemana gitu. Ditambah dengan lingkungan dan teman-teman juga salah satu pengaruh. Teman-teman sih teman-teman milih aku. Kalau cerah dari kecil tuh aku sudah kecewa sama teman-teman. Jadi emang biasanya dari hari ini banyak orang hari ini kenapa tertutup ya teman, karena aku udah puas dengan teman-teman, baik pun teman sekolah, teman, karena ibaratnya tuh teman-teman tuh hanya banyak manfaat satu. Yang kedua, ketika kita susah mereka nggak ada. Ketika sukses atau kita pintar belajar, Kenapa lu nangis? nggak, aku sedih aja gitu. Kenapa sih? Kebanyakan teman, jujur, aku kalau di Jakarta aku nyaman berteman. Karena kalau di Jakarta tuh semua teman tuh banyak banget, jadi aku banyak teman. Di Jakarta, di Padang ini banyak teman, jujur di Padang banyak teman. Saatnya lu marahin teman-teman lu yang di mana nih? SMP, SMA? Semua padahal Teman-teman gue gitu ya. Ingat gak sih? gue bukan marah sih, enggak sih, maksudnya ya ibaratnya gue lemah atau gue tuh enggak punya apa ya, Tapi gue nggak yakin deh lu nggak punya teman. Orang kayak lu nih kan. maksudnya gue berteman semua orang tapi gue tidak bisa Yang membuka membuka hati, jadi bisa memberikan saya nggak terlalu real lah Ya, gitu, ya. banyak Tapi emang begitu ya. Untuk mencari real teman itu kata orang adalah pada saat kita susah. benar. Masih ada nggak? Masih dekat ya? Itu satu, tapi aku lebih lihat kepada pola pendidikan. Semakin tinggi pendidikan mereka semakin bagus untuk berteman. Yakin banget, karena ibaratnya kalau misalnya teman-teman tuh misalnya dia udah S2 atau mereka tuh kalau S1 misalnya di mereka tuh belum masih sekolah. Kok gue nggak setuju sama lo ya? Karena bapak pendidikan loh. Iya. Kan orang pendidikan itu Ternyata gue sepakat sama lo satu sisi. Seharusnya kalau ada kata seharusnya di depan itu oke. Gue sepakat bahwa seharusnya pendidikan itu membuat seseorang menjadi lebih baik. Yes. Dari cara berpikir, cara dia berhubungan secara sosial dengan siapapun. Tapi pada kenyataan ternyata pendidikan tidak bisa dijadikan alat ukur yang pasti bahwa seseorang itu akan berubah. Coba karena lihat. bapak di pendidikan semua Yes, kan. Jadi bapak bisa lihat itu loh. Karena aku juga gak ketemu yang kayak gitu kan, karena mungkin mereka lebih dari aku, jadi aku rasa mereka Seharusnya begitu ya. Tapi karena bapak kan sama-sama hebat, jadi Kok gue ngerasa tua ya kalau ngomong sama lu ya? sama om deh atau abang deh, lupa gue abang deh. Bapak. Ya, karena bapak ngomongnya kuliah tadi kan di perkampusan, ya udah ini bapak. Gue ngerasa di kelas gue. Iya kan, cocok, masih bisa kan. Makanya usia kitanya beda dikit. Lu ngaku Perasaan mau muda deh abang ini deh. Ingat bang, ingat. Gini. Bukan hari ini. Gini udah berapa gitu ya? Ingat KTP bang, jauh bang. Buset. Jangan percaya, lihat aja mukanya. Borosan mana? Enggak. Coba. Masalah gue agak jauh sih. Jauh gitu ya. Jadi agak kecil. Emang ambil ininya pas ya. Pas, makanya Kameranya. karena ini tempat gue tahu persis mana angle yang oke kan. Pandangan nyokap setelah proses kata lu setelah masa-masa SMA gitu ya, mulai nyelenehnya yang make sepatu perempuan itu. Padahal gue tahu persis lu manly-nya itu, kalau udah ketemu manly-nya seorang Arimbi itu kadang-kadang gue kaget.
apalagi kalau pas lu ngomong soal keluarga dulu, masih ingat ya? Oke, gitu. Itu aslinya dia tuh keluar. Oh ini nih orangnya, aslinya itu begitu gitu. Sebenarnya sih itu lingkungan. Kalau orang tua sih nggak yang penting ibadah itu aja sih, namanya pergaulan pasti gue udah bisa jaga diri. Sempat dimarah-marahin gak sih? Sempat diusir gak sih sama nyokap? Gue nggak ada diusir. Hebat banget nyokap lu ya, bisa sangat open minded gitu. Sangat. Kalau orang bilang sih orang tua gue tuh emang sangat-sangat terbuka untuk segala hal. Mau buat teman, mau apa Ya, gitu. gue juga ngeliatnya gitu karena gue sempat kenal sama beliau kan ya. Ya. Enak banget kalian ini nerima ya, ngomongnya kayak teman gitu. Ya karena dari kecil emang berdua aja Berdua kan. terus ya. Dari kecil jadi semua itu udah tahu gitu, asalkan jalannya benar gitu. Jadi sampai saat ini kalau ditanya orang yang paling dekat yang memberikan influence buat lu ya nyokap ya. Banget sayang Allah tuh nyokap kalau ya gini loh, ibaratnya tuh sebenarnya dari kecil tuh didikan orang tua tuh keras, dari untuk diri sendiri, cara untuk bersih cara segala macamnya, peraturan segala macam, ibadahnya dari kecil tuh udah dididik. Karena orang mengagoti ibu itu tuh lebih daripada ayah, semua lengkap, dari guru pun lengkap. Ibaratnya gue itu sendiri, ibaratnya itu dulu kalau nggak gue ajan di masjid, gue nggak mau sholat ke masjid, mesti gue duluan sebelum orang datang. Gue mesti azan, suara gue terdengar semua orang. Nah ketika tamat Seorang hari bisa azan. gue juara 1 lomba azan. Ya Allah, Juara 1 MTQ loh. Utusan Sumatera Barat untuk Medan menjadi wakil dai muda Antv. Ya Allah, itu sisi lain Aribi kayak perlu diangkat juga tuh nanti. Tapi waktu itu dia mesti korek kalau gue tuh mantan tanda kutip untuk diangkat ke TV nasional. Gue nggak mau. Dan gue punya usaha salon, terus diangkatnya tuh gue mantan expert, kita mantan war lah gitu. Jadi ustadz. Jadi ibaratnya gue menghina satu kaum, jadi gue nggak ambil kontrak waktu itu karena nggak mau ibadah larinya ke situ. Oh, jadi sempat akan dikontrak Terpilih. juga. Kalau Mas Adi nih kadangnya kalau mau kita utus ke Jakarta kan dia ada dari Medan dari sini karena aku nggak siap karena aku cuma datang ke Jakarta, terus kita kan nanti kan ada di segala macam briefing gitu kan. Ya udah, aku rasanya aku punya usaha atau aku tinggal, nanti aku nggak jadi ustadz nih sebenarnya. Aku balik ke hinaan berapa, tapi hinaan berapa banyak itu kan. Yes. Aku mikir dunia, tapi sebenarnya kalau aku ambil sih aku mikir akhirat. Tapi kalau akhirat jalannya ke publiknya seperti itu, Berarti pada saat itu lu lagi sadar-sadarnya ya? gue itu gak mau masuk SMP bang. Iya. Jadi waktu tamat SD gue dibeliin celana SMP sama mama di awal kuning. Kalau ibu-ibu tuh tahu atau nonton atau ingat gue, mungkin dia pasti cerita sama orang. Gue orang yang gak mau pakai celana pendek. Gue mau masuk pesantren. Oh. Jadi gue gak mau masuk SMP, gue mau masuk pesantren karena bagi gue banyak dalam agama. Gue pengen ke Turki, sholat ke Arab, ke Timur gitu. Tapi karena biaya. Oh gitu. Karena biaya, kan dulu masuknya sekitar juta, jadi mak gue jadi ya udah gue nggak sekolah, gue nggak mendaftar sekolah SMP tahu karena untung ada tante gue sekolah SMP, dicopot rapor gue gak masuk ke SMP karena gue nggak sekolah, dia sekolah aja. Jadi artinya di proses dari lo kecil sampai lo ternyata adalah seorang Sekolahnya dai, sekolah bukan sekolah Islam, rencananya mau ke situ pokoknya kan? SMP, SMA itu bukan sekolah gue rasanya. Pokoknya gue nggak ke sana, ya udah daripada gue pendidikan gue sekolah. Oh iya. Jadi iya. SMA pun gue nggak daftar ke sekolah yang gue alumni itu. Artinya base lu sebenarnya Islam banget gitu, maunya arahnya ke situ That's ya. right. Nah, akhirnya jadi nakal gue jadinya. Saat banyak gue ketemu orang baiknya, kalau gue ke pesantren mungkin bagi gue, ya alhamdulillah. Tapi setiap itu makanya gue bilang setiap gue ngelakuin dosa atau mereka gue ingat, gue kan udah tahu ini dalam Al-Quran. Kenapa gue lakuin? Ya berarti kan kembali ke pergaulan, kembali ke coba-coba. Berarti faktor X-nya lingkungan yang paling banyak. Gue bukan masalah lingkungan sih, gue bukan menyesal sih. Ya apa ya? Kenapa di saat gue pengen mendalami ilmu agama, kenapa tidak ada yang Ngingetin, bukan yang ngingetin, mengarahkan. yang support. Oh yang support maksudnya. Iya. Gue pikir lu nyalain Tuhan, enggak Ya, kan? gue bukan nyalahin Tuhan atau nyalahin segala macam. Kenapa tidak ada? Dia tahu loh, mungkin atau keluarga gue yang mampu tahu kalau gue tuh agamanya bagus. Kenapa
Iyalah sempat MTQ juara ini juara itu, udah lu mau ke pesantren kok nggak disupport ya? Nah jadi ya udahlah, bagi gue sih nggak masalah sih, yang penting ya gue jadi orang ya hari ini gitu. Itulah perjalanan kan gitu ya, enggak perjalanan gitu. Oke, yang tadi agak menarik buat gue, nyokap ternyata sangat menerima karena lu memang begitu sangat dekat, artinya finally gitu ya. Karena beliau memang orangnya open minded dan gue udah lihat itu gitu. Gimana dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar, lu sempat punya masalah nggak dengan itu? Kalau sekarang dewasa it's okay Karena udah punya nama kali ya. udah punya nama, enak gitu. Ya gue jujur, ya namanya pindah-pindah ya, misalnya ya nggak punya rumah sendiri, ya ada usil, ada rese, tapi alhamdulillah gue itu kalau dari zaman SMP, SMA berprestasi, terus ya dan gue juga nggak mau bukan itu, emang nggak mau dekat sama orang, maksudnya itu emang berteman tuh jahat. Jadi gue tau tuh mama gue aja, semua tuh jahat bagi gue. Walaupun siapa, pokoknya orang tuh kalau udah pernah menyakiti perasaan gue bilang dia jahat. Jadi gue udah terdoktrin, itu gini ya. Makanya lu defensif ya? Iya, jadi gini, waktu kecil itu mama gue lengkapi permainan. Harga di rumah gue beli kelereng sekotak, gambar banyak. Nah gue coba untuk bersama teman-teman gue main, gue bawa sekotak itu, semuanya habis, nggak pulang. Ya gue kalah mulu main, emang gue bodoh main itu. Akhirnya gue bilang, gue ini bisa main itu, kenapa gue masih kalah gitu kan, satu kotak itu banyak loh mak gue beliin. Akhirnya gue bilang ya ibaratnya kalaupun gue nggak menang ya temen tuh berbagi lah, kasihan ya punya lu udah habis, ini dibiarin banyak loh. Main gambar gue banyak punya mama gue beli. Lu kalah mulu. Nggak ngerti gue, atau gue bego atau gue dikibulin. Nah itu deh ibaratnya. Dan lu nggak ngerti kalau dikibulin? Gue rasanya gue dikibulin deh. Serius, masa gue kalah mulu gitu. Dan lu masih ingat nggak tahun-tahun kecil lu itu? Lihat sana tuh. Gue ingat ya, ingat lah. Siapa yang ngambil kelereng dia? Jadi gue jadi nyalain orang sih. Ibaratnya salah gue itu salah berteman. Ibaratnya pokoknya ya mungkin gara itu tadi, karena lu merasa dekatnya sama nyokap, lu serba mau sendirian, lu termasuk personal yang defensif, sehingga ketika dengan teman-teman mereka bergabung sendiri sehingga ngibulin itu jauh lebih enak karena lu sendirian. Ya mungkin karena gini ya, karena gue menjadi orang tuh dia banyak ya, dia terlalu oke atau terlalu apa sih gitu. Mungkin karena dari kecil itu ibaratnya gue tuh bukan orang orang berada, tapi seperti orang yang ada, karena mama tuh selalu mencukupi semuanya, jangan sampai anak gue. Tapi bukannya lu berada, gue juga tahu keles. Maksudnya dulu zaman dulu bang, masa-masa kecil. Nah ya. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi janganlah kita kelihatan kurang walaupun sebenarnya kita kurang gitu, jangan itu gitu. Beliau yang mendidik itu ya? Bukan ngemis sih, maksudnya tuh untuk anaknya jangan sampai apa kayak lah gitulah ya. Dan gue pun disuruh mama pun, mau ibu gue minta korek api untuk masak aja gue nggak mau. Dan gue kalau ketemu orang, ini anaknya nggak suka nyapa orang atau apa, bukan nggak suka nyapa orang ya, ibaratnya tuh ya takut nanti disapa kita nyapa orang, pokoknya banyak itulah, banyak udah kepikiran kalau orang tuh jahat semuanya. Itu proses dari dan gue juga bilang kalau laki-laki itu jahat. Ada pengaruh di keluarga? Mungkin lama ditinggal ayah kali, jadi gue salah satu faktor ya. Faktor gue bilang kalau lu ditinggal ayah sama usia berapa? 3 bulan. Masya Allah, 3 bulan. Jadi gue bilang artinya memang sejak lu tahu kehidupan ya, lu cuma sama nyokap gitu ya? Gue tahu. Dan itu salah satu faktor X-nya. Ya pokoknya nyokap gue pisah, jadi nyokap gue kerja di pabrik di mana, ini gue dititipin sama orang. Ya gue ingatnya cuman gue udah sekolah aja sih, yang kecil-kecil gue gak ingat. Jadi ya gue taunya nyokap gue. Makanya nyokap tuh segalanya lah ya. Banget. Ke Jakarta kemarin bawa nyokap gak sih? Bawa, tapi tetap ingat rumahnya. Rumahnya? Ya ibu-ibu namanya gimana? Ya, akhirnya ya itu tadi, karena panggilan orang tua rumah gue tidak balik lagi kan ke situ. Termasuk gue juga balik lagi ya, kan. makanya kalau lu mau ke Jakarta jual rumah nyokap. Nggak mau dia. Karena selagi ada rumahnya dia nggak akan mau pergi. Ya, nggak mau dia. Tapi beruntung lah Luri. Tapi mungkin itu ya faktor apa, karena beliau sendiri dari kecil juga, lu dari 3 bulan, gue ngelihat kedekatan emosional antara anak laki-laki dengan nyokap itu rasanya sampai detik ini belum ada yang melebihin lu. Amin. Ya kadang kan gue berasa gini aja sih, ini kan apalagi orang tua sudah faktor umur yang sudah lanjut ya, usia lanjut. Jadi gue bilang
ya ibaratnya gue nggak mau jadi, bukan gue anak yang anak apa sih, anak berbakti, gue nggak mau dengan anak berbakti. Selagi ya siapa lagi sih, cuman gue nggak ada lagi yang bisa nyenangin hati orang tua, cuman gue kayaknya gitu kan. Gue setuju ya Allah. Cuman gue, dan seberapapun saudara mama gue, seberapapun tetangga, walaupun temannya baik, tidak ada yang sebaik walaupun gue walaupun muntah yang keluar, walaupun tai yang datang, berarti tidak ada gue, walaupun bukan gue anak, karena gue anaknya enggak, karena gue tahu ibaratnya tuh orang tua gue tuh udah tua, dari kecil didik gue dan segala macamnya, ya sekapan entah gue duluan atau mama gue duluan, yang penting gue udah kasih yang walaupun gak terbaik, tapi gue udah kasih apa gitu. Ini nih guys, yang perlu disyukuri, yang perlu ditiru, yang mestinya menjadi influensi buat kita semua nih untuk anak-anak muda. Kenapa? Karena gue tahu persis bahwa seorang Ari atau Arimbi dengan segala kehidupannya yang mungkin juga di satu sisi gila loh, nggak, kalau ngeliat di satu sisi, kalau kita nggak kenal orangnya juga kita seringkali mendikte orang lain. Tapi yang luar biasa dari dia adalah ketika dia bicara soal nyokapnya, bagaimana dia memperhatikan orang tuanya. Kayaknya susah deh mencari yang kedua itu. Seperti apa ya? Gue ngeliat lu tuh kalau udah sama nyokap atau bicara soal nyokap, nggak ada yang bisa ngalahin deh. Ya kenapa ya? Karena nyokap itu ibaratnya itu kan sudah ada dalam Quran, sudah ada dalam semua. Apa yang kita berikan sama nyokap itu hadiahnya itu luar biasa. Iya. Kita dapat. Jadi kan gue nih lagi durhaka, atau kan dulu pernah masa-masa antara memilih bidadari satu dengan bidadari dua. Sempat. Bidadari satu orang tua gue, bidadari dua itu misalnya gue tidak dagang itu. Ya gue sebutin gak mau jauh loh. Tadi tawaran kan. Tapi kan sempat juga lo milih kan bidadari kedua ini. Nah jadi sebenarnya ya tetap aja, walaupun kita sudah punya bidadari kedua, tetap aja kembali ke orang tua. Ini sebelum kita lebih jauh soal ternyata step berikutnya lu sampai ke tahap itu mencari bidadari kedua, sampai ada nggak terlalu jauh, tenang aja, itu tetap jadi rahasia lu dan gua. Tahu banget sih lu, Pak. Gua tahu itu dari istri gua awalnya, tapi lama-lama karena kita kedekatan emosional bini gua. Yang paling keren tuh emosional ya bang, bukan kedekatan lama berteman ya bang. Emosionalnya. Dan kalau bini gue udah ngomongin soal luri, ya Allah, kayaknya kalau dia sedih, kalau dia ada masalah, coba kalau si Ari di sini, coba kalau si Ari di sini, yo ya tempat si Ari yo. Nanti tercenter juga gue sama ya Allah. Padahal bini gue udah luar biasa ya bang. Nah, jadi itu juga yang buat akhirnya gue ngeliat, memperhatikan, memotret lu dengan kehidupan lu. Oh, ternyata anak ini luar biasa juga. Gue ngeliat lu dari dua sisi gitu. Oke, dari satu sisi ini dengan segala kelebihan dan kekurangan lu, tapi ketika lu berhubungan dengan ada sisi manly lo yang gue tangkap itu, kemudian hubungan lo dengan nyokap itu gue angkat tangan. Tapi pada saat lo memutuskan mendapatkan bidadari yang kedua itu, itu kan kemudian terakhir gue dengar info selesai, lo nggak ngulangin kasus apa yang terjadi sama lo dengan Ari Junior akhirnya. Lo pernah pikir kesana nggak? Itu sebenarnya gini, mungkin itu salah satu mungkin cita-cita sih, mungkin gue bilang ya ibaratnya kan gue dipandang orang nih kemayu atau segala macam hal. Nah satu lagi, gue selalu ngikutin apa kata orang tua. Jadi ketika datang jodoh, kata orang tua gue itu bagus daripada gue nunggu lama datang fitnah yang tidak. Karena gue udah dewasa, gue bertemu dengan cewek-cewek semua, dengan ibu-ibu semua, takutnya jadi unsur fitnah yang beda-beda. Udah gue suruh nikah 1 bulan 2 bulan, cuma sebentar 1 bulan nikah, kebukaan bidadari dibahas jadi nikah dong kan. Kalau bidadari itu ngeliat gimana ya? Dia punya hati kok, rasa hati gue, jadi dia tahu gue bukan orang jahat. Dan dia kan juga orang baik, gue juga kenal saat itu kan. Sebenarnya sempat dekat ya kita kan. Sebenarnya gini loh bang, kalau untuk masalah rumah tangga atau rumah karir, gue ibaratnya untuk rumah tangga gue nggak ada masalah sebenarnya. Gue nggak ada masalah, dan gue cuma bilang ini sudah jalan dari Allah, sudah jalan takdirnya. Jadi gue nggak perlu kita nyalain siapa gitu. Gue nggak mau nyalain orang, nyalain si A si B. Jadi ya ibaratnya ya itu sudah takdirnya, dan gue cuma bilang aja dulu gitu kan. Berarti gue nanti nikah, gue punya anak, berarti gue udah liatin kalau gue tuh punya
ahli waris dan gue berhasil gitu. Iya, cuman ya pas gue dengar cerita lu yang tadi, gue ingat anak lu, Ri. Iya, anak. Bahwa lu case-nya bahwa lu ditinggalkan di usia 3 bulan. Ri, lu ngulang itu nggak sih, Ri? Lu sempat mikir nggak untuk anak lu itu? Iya, gue sempat ya makanya gue lari ke Jakarta. Setelah itu pelarian salah satu alasan. Sebenarnya semua orang yang punya masalah dia butuh tempat baru untuk penenangan, baru dia bisa balik. Karena itu mental yang, karena gue dapat mental yang hancur, kembali lagi mental gue masih hancur, gimana mau mesti karir, jadi gue mesti keluar dari zona nyaman gue. Setelah apa kata orang gue tapi berarti gue harus bikin diri gue sehat dulu. Kalau itu kan juga nggak sehat, semua orang bakal nggak sehat. Kalau kita nggak sehat semuanya nggak bagus. Jadi gue masih kabur, walaupun gue bilang gini jangan tinggalin ini ya sebenarnya gue sakit, ngapain gue harus di sini gitu. Bisa dibohongin juga. Iya, dan orang nggak mungkin gue cerita di sini nih, demi lu gue cerita tapi orang nggak tahu. Iya. Tidak gue kabur. Tapi kan itu bisa kasih support ke orang lain yang ngalamin problem yang sama lu. Iya, paling gue kasih support sebenarnya gini sih. Tapi dengan pelarian itu, dengan lu pergi, apakah itu menyelesaikan problem atau apa yang masalah yang ada di kepala lu? Ibaratnya gue tenang dan gue ya jelas gue nggak ada masalah sih ibaratnya, atau mungkin karena gue tidak ada komunikasi, cuman ini aja sih ya namanya laki-laki punya egois. Kalau pihak situ punya egois ibaratnya ya susah lagi. Ada kemungkinan nggak sih nanti kalau gue bilang untuk balik lagi tuh kembali untuk anak ya? Kalau untuk anak gue segalanya bisa kita lakukan. Ya ikhlas aja. Gue dibilang walaupun sampai hari ini keluarga bilang kalau seandainya balik lagi mana, kalau dia maunya demi anak atau gue demi anak ada masalah, karena gue gak ada masalah. Iya, dari awal gak ada masalah Gak ada masalah. Makanya pas kami tiba-tiba dengar, serius, bukannya kita ngelihat proses lu, kita ngelihat lu stay yang di jalan itu, masih ingat ya sih? Lu tinggal di tempat lu usaha lu dulu, sempat mau tinggal barengan di situ sekalian usaha. Kok tiba-tiba sampai ya whatever lah apapun problemnya. Tapi Jasul masih ketemu nggak sih dengan anak gue? Ya masih ketemu lah. Apa yang bakal lu siapin buat dia? Ya bakal siapin apa ya, kalau anak sih yang terbaik untuk anak. Jadi yang terbaik untuk anak. Namanya siapa sih? namanya itu udah gue siapin, tadi dirubah ya udah gue ikutin aja gitu. Namanya Sultan. Jadi sekarang jadi Sultan Abizar Al-Ghifari. Masih ada sultannya kan? Masih. Alhamdulillah. Kalau dulu lebih ke Minang. Minang ya. Tapi untung dulu kan Sultan Al-Kaini, ada nama gue. Nama dia ya. Untung nggak jadi kan? Jadi kan seru juga kali. Tapi gue udah seru deket-deketan itu tetanggaan. Nah, kalau dia udah gede gimana tuh? Kalau dia udah gede. Sempat mikir nggak lo bahwa ketika anak lo udah dewasa, what will I do gitu loh? Gini aja sih, yang jelas kalau untuk anak tuh udah gede, ya gue nggak tahu sih kalau dia panjang umur atau gue yang apa. Pasti dia akan cari bapaknya kan? Iya, semuanya pasti dari bapaknya gitu kan. Dia bakal tahu, maksudnya hari ini dia tanya bapaknya di mana. Selalu kan di depan di rumah dia sama gue kan deket-deketan. Nah, kakak mama gue kesini dia nanya, nek mana papa kerja. Dia nanyanya ke nenek, bukan ke nenek dia sendiri. Iya, ke neneknya yang lu ya, bagian lu ya. Dan nenek gue sendiri terhibah hati. Ya iyalah. Kan sementara beliau lebih ini kan, ya, karena ngeliat terus kan. Iya, jadi terus dia bilang agak tersentuh hatinya ketika anak tuh menanya, ya ibaratnya ya itu sudah jalannya, kata gue gimana lagi, gitu aja. Ya. Gue lebih ke kalau untuk rumah tangga itu gue lebih pasrah aja sih. Untuk saat ini pasrah. Pasrah merupakan pilihan terbaik. Iya, dan sembari berdoa. Amin. Kita doain lah. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lagi dengar di sini juga kasih doa yang terbaik buat Ari sama anaknya. Udah 4 tahun ya. 4 tahun April besok. Ya Allah ya Allah. Ternyata udah 4 tahun aja ya. Gila. Udah tua gue dong. Iya iyalah, siapa bilang lu muda? Kita kan sepantaran. Karena gue gak ada ketawa anak gue yang sepantaran. Anak apa udah mau SMA apa, udah mau kuliah apa? Anak gue kelas 5. Iya kan udah mau ganti ini. Kelas 5 dan 4 tahun. Dan anak gue paling kecil itu juga kelas 2 SD. Dekat sama umur anak lu. Boleh. Beda 4 tahun. Bapak bahagia aja, gue udah seneng Pak. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Closing statement nih buat orang-orang ya. Tapi lu bahagia nggak sih dengan pilihan
kehidupan lu sekarang dengan segala pekerjaan lu, dengan segala kondisi yang terjadi hari ini? Gue sih lebih pokoknya bersyukur aja. Gue lihat ke bawah, kalau gak ke atas gue masih ke kepala, jadi gue ke bawah. Ke atas gimana caranya? Enggak, maksudnya jangan lihat orang yang lebih. Kalau orang lebih itu apalagi dengan sekarang seperti inilah ibaratnya. Tapi kan ada saatnya kita ngeliat orang yang lihat lebih ke atas untuk kasih motivasi ya. Iya benar, lihat ke orang tuh motivasi benar. Tapi kalau gue sih sekarang ini lebih lihat ke bawah aja dulu biar makin banyak Lu sakit kepala? Enggak. Minum dulu. Ya, bener-bener. Jadi lihat ke bawah itu makin bersyukur makin banyak. Gue jarang-jarang loh ngelihat seorang Arimbi itu bisa serius seperti ini. Cuma di sini doang. Kalau ketemu aslinya, makanya bini gue kan selalu gitu. Kalau cari hiburan dapat Aryo. Sebenarnya karena ini doang ya, karena demi bapak, jadi saya harus berakting ganti diri sebenarnya. Dia kan penyiar TV nih. Sebenarnya menurut gue yang paling susah itu justru jadi penyiar TV. Kalau untuk podcast kayak begini mah nyantai aja, tapi dia justru terbebani sekali dengan kondisi sekarang dibandingkan kerja profesional dia sebagai penyiar TV. Iya kan, TV kan menghibur pak, ini enggak pak. Emang di sini lu nggak ngibur? Gue ini ngupas gue pak, ibaratnya. Gue salah, gue hidup gue. Iya hidup gue, orang nonton nih pak, ditonton orang gue. Lu dapat pahala lagi memberikan support buat orang lain. Ternyata begitu perjalanan. Kalau ada masalah kadang-kadang untuk lari sejenak, ternyata juga kadang-kadang menjadi strategi gitu ya, untuk balik lagi, refresh lagi. Nah bagaimana menghadapi problem buat gue tuh problemnya gede kalau udah masalah anak, masalah bini, masalah keluarga. Tapi lu bisa ya udah, kadang-kadang kita kudu pasrah dulu. Nah, itu bukan jawaban sepele. Itu untuk orang yang sudah ke tahap gila ya bisa ikhlas dia gitu. Karena kalau dikaji lagi, dibongkar lagi, cari salah siapa lagi, sama aja nggak masalah. Jadi ibaratnya kepikir aja, udah orang nanya mulu, jadi gue bilang aja gini, ya itu udah jalan takdirnya. Jadi gue mesti paksain apa? Mau kemana gue maksain diri gue? Dan yang paling positif gue lihat dari lu apa? Sedetik pun gue nggak dengar bahwa lu menyalahkan pihak istri lu atau pihak keluarga istri lu. Tapi ya sudah, memang yang terjadi gitu. Iya. Itu proses pendewasaan yang gila banget untuk seorang Arimbi. Oh my god! Wow! Gila. Tapi sebenarnya gak dewasa, lebih konyol anak-anak aslinya ya. Cuma kayak di sini aja gue lebih dewasa. Tapi ini jujur kan? Jujur Nah, dong, itu Pak. jujur. Oke teman-teman yang bersama Hanis Speaking untuk hari ini, itu dia tadi Arimbi, seorang stylist, hair stylist, juga makeup artist. Dia juga seorang penyiar TV lokal, nasional. Pengalaman udah banyak deh. Kalau untuk perjalanan hidup dengan segala persoalan yang tadi, itu belum seberapa. Artinya dia mampu menjalani semua itu dan hadir di sini bersama kalian semua dan ngelihat inilah dia gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya. Amin. Kita masuk ke flash question dong. Boleh. Ini true ya? Iya dong. Lu kudu jawab cepat. Ada 10 pertanyaan. Namanya flash question. Gue kasih coba bohong lu tinggal jawab. Ya, tergantung. Kalau lu bohong bibir lu panjang. Jadi akan ketahuan, makin banyak lu bohong makin panjang bibir lu. Sehingga ngejawab. Orang dari sini sumpah bapaknya Yes, semua. dari sini. Jadi yang minta tamu besok-besok masih pikir-pikir ya. Ya, segmen setuju. terakhir bikin panjang bibir. Jadi jangan bangga dulu hidung panjang di sini. Kalau suka bohong, bibirnya lebih panjang daripada hidung. Besok pagi teman-teman bukan bibir gue pakai rok. Kalau panjang nggak Pinocchio lagi, beda dengan bibirnya. Kalau Pinocchio kan udah ada. Hidung ya. Kalau Makanya ini di sini. Pinocchio. Pinocchio gitu. Are you ready? Yes, I ready. Oke, flash question. Pertanyaan pertama, lebih memilih penyiar TV atau makeup artist? TV, benar. Punya keluarga atau mau sendiri? Punya keluarga? Anak atau istri? Anak. Kaya, kesepian, atau miskin tapi bahagia? Misalnya Mampus lo. bahagia. Yakin? Yakin. Gimana beli mobil? Gua bahagia. Gimana hairstylist? Gua bahagia. Oke. Yakin? Kok gak yakin ya? Lu hidup Gua nggak ngerasain pak. Gua ngerasain ketika gua ada dan ketika nggak ada. Tapi hidup lu kan mahal, Ri. Sepatu lu, cincin lu berapa? Ibarat ya itu sudah rezekinya pak. Mesti gua bahagia pak. Gua mau kebahagiaan pak. Bukannya lebih enak kaya dan bahagia?
Ya kalau kayak langsung mati kena COVID gimana Pak? Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ari atau Arimbi? Arindi. Jadi ayah atau bunda? Ayah. Ayah dong. Ayah. Oke. Mukena atau sarung? Sarung. Lipstick atau bola? Lipstick. Nice. Kenapa lipstick, Ri? Ya lipstick. Iya, karena itu alat lu ya. Iya, bola aku nggak pernah megang. Ya. Enggak suka nonton bola. Don't like. Oke. Tapi ya, bola buat anak lu sempat beli nggak? Sempat. Oh, udah dikasih. Sudah. Punya salon kaya raya tapi kesepian, atau punya keluarga hidup biasa tapi lu bahagia? Tapi lu gak punya salon. Itu bisa jawab. Gak ulang. Lu lebih ini pertanyaan terakhir loh, makanya yang berat gue pilih buat lu. Itu emang ada di situ atau gimana sih? Kapan lu bikinnya sih Pak? Ini Q&A gua. Iya benar. Nah, punya salon kaya raya tapi lu kesepian, atau lu kepengen punya keluarga hidupnya biasa aja tapi bahagia, cuman gak ada salonnya? Mampus lu. Nggak kaya raya itu. Iya, lu gak kaya raya, gak punya salon tapi lu bahagia dan punya keluarga. Ya udah gitu, gue punya keluarga Pak. Tapi salon lu gimana? Iya, gue sekarang di fase ketenangan. Gue mencari ketenangan bukan kekayaan. Alhamdulillah. Amin. Oke, Aribi, terima kasih. Nama panjangmu siapa sih? Buka nih. Buka dong. Hari Kurniawan. Ih, keren ya nama lu. Hari Kurniawan. Panggilan Ari. Yes. Berubah ke Arimbi. R&B. R&B ini berapa tahun? Sudah berapa tahun pakai? 2006. 2006. Dan dia bangga menjadi seorang Ari. Oke, Ari, thank you untuk kehadirannya malam ini. Abang. Nah, kita akan bongkar lagi next untuk kehidupan lu yang lain. Bibir gua aja nggak tahu besok Bibir gimana. panjangnya. Demikian pertemuan kita untuk Speak Up hari ini. Hani speaking bersama orang-orang hebat dan dia adalah Arimi. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Salam.